Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan membacakan beberapa warta minggu ini, pagi ini. Kebaktian umum pertama Minggu tanggal 12 Juli 2026. Tema Doa, Harapan, dan Realitas. Dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini dari GKI Pakuwon. Pada Minggu tanggal 12 Juli 2026, Pendeta Martinus Stefanus melayani kebaktian umum pukul 7.30 dan 10 di GKI Cibadak. Persekutuan doa GKI Karbela diadakan hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pukul 7 malam, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Tema Doa dalam Kasih. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karbela diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 12.30. Persekutuan Senior Lanjut Usia atau GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 2 siang, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Tema Lanjut umur adalah pilihan hidup. Pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di GKI Karbela pukul 10 akan diadakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas nama Andre Irwandi, anggota Jemaat GKI Karbela, dengan Karisa Amanda Putri, juga dari anggota Jemaat GKI Karbela, dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Selamat ulang tahun. Yang pertama, Leni Jenis Elvareta Wijaya, Jennifer Nathanael Sumarsia. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu KJ 17, 1, 2, dan 5. Tunduklah
saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, di minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema doa, harapan, dan realitas. Firman Tuhan yang mendasari tema kita terdapat dalam Mazmur 107 ayatnya yang pertama yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami. Engkau senantiasa mengajar agar kami hidup bersama-Mu dalam doa dan harapan.
Namun kami menyadari sebagai makhluk yang lemah, kami kerap kali mengeluh dan kesal ketika apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam realita yang kami jalani, seharusnya kami mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kiranya Engkau yang mentahirkan hati dan pikiran kami, sehingga kami diubahkan dan dimampukan hidup dalam iman yang teguh di dalam Engkau. Dengarkanlah kiranya doa pengampunan, pengakuan, dan permohonan kami yang kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan
Bapak Ibu saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa hadir di dalam setiap peristiwa kehidupan kami, ketika kami jatuh dan bangun, ketika kami bergumul dan berjuang di dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup, Engkau hadir dan Engkau menyapa kami dengan kasih-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, pada kesempatan ini, kami sungguh sangat rindu dan haus akan perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar dalam kerinduan kami ini kami boleh dipuaskan dan dipenuhi oleh berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami. Kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Firman Tuhan boleh hidup dalam setiap laku kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman dan keserupaan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan. Bacaan pertama akan dibacakan oleh salah seorang umat dari Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Silakan. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Inilah Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging keburuan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah."
Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Ibu yang tercetak ke dalam. Dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Sudah semua, saya akan membacakan ayat kalimat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu yang menjorok ke dalam. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Aku sangat tertindas. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. Bacaan kedua, saya akan membacakan dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan ketiga terambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai yang ke-23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23 yang demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tepi di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus, maka berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu sekalian dari jemaat basis di mana saya melayani, yaitu GKI Pakuwon. GKI Pakuwon itu salah satu jemaat dari Klasis Jakarta Barat ya, jadi bukan yang di Jawa Timur ya. Jadi Pakuwon itu ada di daerah Jelambar, tempat di mana banyak hal yang harum dan haram gitu ya. Karena di sana adalah pecinan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, mungkin sudah berpuluh tahun yang lalu ya saya kesini, saya jalan ke sini juga sudah sampai lupa begitu ya. Mungkin sekitar di bawah tahun 2010 ya saya kesini ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita diajak untuk merenung satu tema, yaitu doa, harapan, dan realitas di bawah terang firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini. Hidup orang percaya, Bapak Ibu saudara, seringkali diwarnai oleh
tiga pengalaman yang mana tiga pengalaman ini berjalan bersama, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, tapi kita belum melihat jawaban. Kita punya harapan, ya, tapi masih menghadapi kenyataan-kenyataan yang sulit dalam hidup kita. Kita percaya pada Kristus, tetapi masih terus bergumul untuk melawan dosa. Berdoa belum lihat jawaban doa. Berharap tapi masih menghadapi kenyataan sulit. Percaya tapi kita masih bergumul di dalam dosa-dosa kita. Maka ini membuat muncul pertanyaan. Boleh slide-nya digerakkan? Iya. Next. Nah, ini pertanyaannya yang sering kali muncul, ya. Sering muncul pertanyaan ini, ya. Mengapa saya masih bergumul padahal saya sudah percaya kepada Tuhan? Ya. Pertanyaan ini kadang muncul, ya. Juga ada juga pertanyaan yang sering muncul dalam pikiran kita. Mengapa doaku kok rasanya mentok, gitu ya? Apakah aku ini terlalu lemah untuk berdoa? Ada juga pertanyaan yang ketiga ini, Bapak Ibu. Apakah masih ada harapan untuk hidupku yang berantakan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, welcome to the reality of believer. Selamat datang pada realita kehidupan orang percaya. Tapi kita tidak sendirian. Kita memiliki Roma 8 ayat 1 sampai 11 dan 26 tadi sebagai jawabannya. Mari kita lihat next, ya. Peta dari perjalanan Roma 8. Nah, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 8 ini adalah salah satu pasal yang paling indah di dalam penulisan Perjanjian Baru ini. Karena Paulus menjawab 3 pertanyaan tadi, Bapak Ibu Saudara. Pasal ini dimulai dengan kata tidak ada penghukuman di ayat 1, ya. Dan diakhiri dengan kata tidak ada yang dapat memisahkan kita dari apa, Bapak Ibu? Dari kasih Allah, itu di ayat yang ke-39. Jadi kalau kita lihat Roma itu, ya, ayat 1-nya itu mengatakan tidak ada penghukuman, ayat 39-nya menyatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, di antara dua kebenaran besar itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dan sebelum berbicara mengenai harapan dan pergumulan hidup, Paulus itu sudah mengingatkan bahwa orang percaya itu tidak pernah menjalani hidupnya sendirian. Allah itu memberikan kepadanya pribadi Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Karena itu, mari kita belajar hal yang pertama, yaitu bahwa doa itu mengungkapkan bahwa atau menyatakan bahwa atau doa itu berarti Roh Kudus tinggal di dalam kita dan membantu kita berdoa. Ya, ayat 9, 10, 11 dan 26 di situ menyatakan, Roh Allah tinggal di dalam kamu. Roh Allah adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, ayat 11, tinggal di dalam kamu. Rohnya yang tinggal di dalam kamu. Ayat 26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, ya. Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya, bagian perbagian dari Roma 8 ayat 9 sampai yang ke-26 ini, ya. Dalam ayat 9 Paulus berkata, Roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita meneliti kata tinggal di dalam bagian ini diulang itu sampai 3 kali. Ya, ada di ayat 9, ada di ayat 11,
dan itu diulang sebanyak 3 kali. Dan kata tinggal itu punya arti tinggal yang artinya secara menetap. Ya bukan cuma datang berkunjung seperti di masa-masa liburan ini kan kita dapat kunjungan dari keluarga atau kita mengunjungi keluarga, tapi hanya sementara di waktu liburan saja begitu ya. Jadi Roh Kudus itu enggak berlibur Bapak Ibu ya. Begitu datang tuh tinggal dan menetap ya. Artinya Roh Kudus itu bukan tamu di dalam hidup orang percaya, tetapi penghuni yang tetap dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, konsekuensinya apa? Yaitu bahwa identitas orang percaya itu bukan ditentukan oleh kekuatan dirinya sendiri. Tetapi yang menentukan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Yang menentukan adalah kehadiran Roh Kudus itu. Ayat 10 dikatakan jika Kristus ada di dalam kamu. Ini menunjukkan bahwa ada relasi hubungan yang begitu erat antara Kristus dan Roh Kudus. Walaupun ya Bapak Ibu Saudara, tubuh itu masih mengalami akibat dosa dan tubuh itu menuju kepada kematian fisik, tetapi Roh Kudus itu memberi kehidupan karena kita telah dibenarkan oleh Kristus. Lalu Paulus pada ayat 26 melanjutkan demikian. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan kata membantu ini ternyata maknanya sangat kaya. Kata membantu di sini punya arti mengangkat beban bersama seseorang. Ya. Jadi bukan Roh Kudus yang mengambil seluruh beban kita, tetapi ia memikul beban kita itu bersama dengan kita. Dan Paulus juga berkata, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita sering bukan tidak mau berdoa. Tetapi yang kita alami adalah kita tidak tahu apa yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Roh Kudus menjadi pengantara yang menyampaikan isi hati orang percaya kepada Bapa sesuai dengan kehendaknya. Dan ini bukan berarti Roh itu menggantikan doa kita Bapak Ibu, tetapi Roh itu menyempurnakan doa-doa kita. Jadi doa itu bukan usaha manusia mencari Allah, tetapi doa itu adalah respon anak-anak Allah kepada Bapanya karena Roh Kudus itu bekerja di dalam mereka, orang-orang percaya itu melalui karya Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan sebuah ilustrasi ya. Ya, slide yang berikutnya ya. Nah kita bayangkan ya Bapak Ibu, seorang anak kecil itu sedang belajar menulis ya. Jadi ceritanya untuk anak belajar menulis itu ternyata ada tahap-tahapannya supaya otot-otot dan syarafnya itu tidak rusak Bapak Ibu ya. Awalnya masih lemah ya otot-otot dan syarafnya, terus melalui langkah-langkah menulis barulah dia bisa menulis dengan baik. Tapi pada proses untuk bisa menulis dengan baik, awalnya tangannya itu lemah, awalnya hurufnya itu berantakan. Lalu ada ayahnya yang kemudian memegang tangan anak itu, kemudian menuntunnya menulis ya. Nah yang menulis itu siapa Bapak Ibu? Ayahnya atau anaknya? Anaknya ya, yang menulis tetap anaknya. Tetapi tangan ayahnya yang membantu supaya tulisannya itu menjadi benar. Nah begitulah Roh Kudus bekerja di dalam doa-doa kita Bapak Ibu. Kitanya tetap seperti anak yang menulis, kita tetap berdoa. Tetapi Roh Kudus yang menolong kelemahan kita ya. Sehingga doa kita yang tidak sempurna, yang mungkin belepotan, yang mungkin masih sangat selfish mikirin diri kita sendiri ya, yang sangat egois kadang-kadang pengen cuman segala sesuatu untuk kita, itu disempurnakan. Disempurnakan menjadi apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita
berhenti berdoa hanya karena doa kita tidak sempurna, ya. Mari kita mengubah cara kita berdoa. Caranya yang pertama, jangan berhenti berdoa hanya karena merasa doa kita tidak sempurna. Lalu langkah yang kedua mengubah cara berdoa kita adalah ketika kita tidak tahu harus berkata apa-apa, ya, maka kita tetap datang kepada Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus itu sanggup menerjemahkan air mata kita itu jadi doa. Jadi kadang kita tuh pas doa ada kalanya kita nggak mampu berkata apa-apa, cuma bisa meneteskan air mata ya Bapak Ibu ya, atau menarik nafas panjang. Itu bisa diterjemahkan oleh Roh Kudus menjadi doa. Yang keempat, kehidupan doa itu bukan bergantung pada kefasihan kita berkata-kata, tetapi pada pekerjaan Roh Kudus. Karena itu yang kedua kita mau belajar tentang harapan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang doa, mari yang kedua kita belajar tentang harapan. Harapan itu mengajar kita bahwa kita memiliki harapan yang pasti di dalam Kristus. Roma 8 ayat 11 kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada. Bapak Ibu sekalian terkasih, Roma 8 ayat 1 ini membuka dengan kalimat yang sangat luar biasa. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata penghukuman itu berarti vonis, ya. Vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, dan Paulus tidak berkata hukuman akan dikurangi, ya. Tetapi Paulus berkata tidak ada penghukuman. Proses untuk dapat pengurangan hukuman itu gampang nggak Bapak Ibu Sarah? Kita belakangan juga mungkin mengikuti ya orang-orang yang sedang dalam kondisi terdakwa untuk dikurangi hukumannya aja susah gitu ya. Tapi ajaibnya dan luar biasanya ini bukan berbicara tentang pengurangan hukuman, tapi peniadaan penghukuman. Jadi lebih luar biasa enggak yang dilakukan oleh Tuhan kita? Enggak hanya mengurangi hukuman kita, tapi meniadakan penghukuman. Mengapa Bapak Saudara? Mengapa Paulus mengatakan itu? Karena hukuman itu sudah dijatuhkan kepada Kristus di kayu salib. Maka kata sekarang itu menunjukkan bahwa kepastian ini berlaku saat ini juga. Bukan nanti ya, ketika kita sudah jadi sempurna, bukan. Bukan ketika kita sudah berhasil hidup kudus, bukan. Tetapi sekarang kita berada di dalam Kristus ya. Dan istilah di dalam Kristus itu menggambarkan bahwa orang percaya kepada Kristus gitu ya. Semua yang menjadi milik Kristus kemudian diperhitungkan bagi orang percaya. Karena Kristus telah dihukum, kita tidak lagi dihukum. Karena Kristus benar, maka kita dibenarkan juga. Itulah inti dari berita Injil Kristus. Harapan orang percaya itu tidak didasarkan pada keberhasilan hidupnya Bapak Ibu, tetapi pada karya Kristus yang sudah selesai. Nah Bapak Ibu Saudara, saya memberikan ilustrasi ya. Ada seorang terdakwa, dia berdiri di ruang sidang. Dia sudah punya semua bukti yang membuktikan dia bersalah. Hakim itu menjatuhkan hukuman, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Sebentar Bapak Hakim, biar saya saja yang menjalani hukumannya." Ketika hukuman itu sudah dijalankan sepenuhnya, hakim tidak boleh menghukum terdakwa itu 2 kali. Demikianlah juga yang dilakukan oleh Kristus. Dia sudah menanggung hukuman kita. Karena itu Allah tidak menghukum lagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan kita hidup di dalam rasa bersalah ya. Mari kita merespon kalau status kita itu sudah bukan lagi orang yang terhukum. Kalau dosa kita itu sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Maka yang pertama, jangan kita hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus padahal kita sudah bertobat ya. Yang kedua, datang kepada Allah itu dengan keberanian sebagai anak bukan sebagai terdakwa, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, harapan kita tidak bergantung pada perasaan, pada mood kita ya, tapi pada janji Allah. Yang keempat, ketika iblis mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu kita, ingatlah bahwa Kristus telah menanggung hukuman itu. Namun memiliki harapan di dalam Kristus bukan berarti kehidupan orang percaya itu bebas dari pergumulan, Bapak Ibu. Bukan berarti steril dari persoalan, bukan Bapak Ibu. Paulus itu orang yang sangat realistis. Dia menunjukkan bahwa di seumur hidup orang percaya ada peperangan yang terus berlangsung. Oleh karena itu, mari kita menghadapi realitas dalam poin yang ketiga. Apa realitanya? Realitanya adalah bahwa pergumulan hidup orang percaya itu, peperangan itu antara apa tadi Bapak Ibu? Keinginan daging dan keinginan roh. Ini peperangan kita seumur hidup Bapak Ibu. Ini realitas yang harus dihadapi sebagai pergumulan hidup orang percaya. Ayat 5, 6, dan 7 menggambarkan bagaimana keinginan daging dan keinginan roh itu senantiasa ya berkecamuk dalam kehidupan kita. Paulus membandingkan dua cara hidup ya di ayat yang kelima. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, sedangkan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Dalam konteks Paulus, kata daging itu bukan sekedar tubuh fisik, tetapi menunjukkan pada natur manusia yang berdosa, yang ingin hidup itu enggak tunduk kepada Allah. Sedangkan kata pikiran dan keinginan itu artinya arah hati atau pola pikir atau orientasi hidup, tujuan hidup seseorang. Jadi Paulus sedang berbicara tentang siapa yang mengendalikan hidup seseorang itu. Ayat 6 mengatakan keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, maut di sini Bapak Ibu bukan hanya bicara tentang kematian fisik, tetapi yang mau dibicarakan adalah justru keterpisahan manusia itu dari Allah akibat dosa. Sebaliknya, hidup menurut roh itu menghasilkan kehidupan rohani yang berdamai dengan Allah. Dan ayat 7 sampai 8 itu menegaskan bahwa naturnya orang berdosa tidak dapat tunduk kepada Allah. Itu sebabnya manusia membutuhkan kelahiran baru melalui Roh Kudus. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita masih dapat mengalami pergumulan melawan dosa. Tetapi dia tidak lagi berada di bawah kuasa dosa sebagai tuannya. Itulah pembeda orang percaya dan belum percaya. Kalau orang sudah percaya pada Yesus, dia tidak lagi ada di bawah kuasa dosa. Dan hal-hal yang berupa keinginan daging itu tidak lagi menjadi tuannya. Roh Kudus kini memampukan dia untuk semakin hidup di dalam ketaatan dengan Kristus. Kekudusan itu bukanlah cara memperoleh keselamatan, tetapi buah dari keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Seperti seekor burung yang lama hidup di dalam sangkar dan akhirnya dia dilepaskan, Bapak Ibu. Pintu sangkar itu sudah dibuka, dia sudah bebas. Namun beberapa waktu kemudian burung itu masih sering kembali masuk ke dalam sangkar itu karena sudah biasa hidupnya di sana. Demikian pula hidup kita. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa, tetapi kebiasaan manusia lama seringkali masih menarik kita kembali. Karena itu kita harus terus belajar berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari
Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita melawan tabiat atau kebiasaan manusia lama? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa pergumulan melawan dosa itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Bukan bukti bahwa Allah telah meninggalkan kita. Yang kedua, isi pikiran kita dengan firman Tuhan sehingga arah hati kita, pikiran kita itu dibentuk oleh Roh Kudus. Yang keempat, jangan kita memberi ruang bagi dosa untuk menguasai kembali kebiasaan hidup kita. Dan yang keempat, mari kita bangun disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, hidup dalam ketaatan sebagai sarana anugerah yang dipakai Roh Kudus untuk mengkuduskan hidup kita. Roma 8 mengajarkan 3 kebenaran yang saling berkaitan, Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam doa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan menolong kelemahan kita. Dalam harapan kita memiliki kepastian bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan di dalam realita kita masih bergumul melawan daging, tetapi kita tidak lagi berjuang sendirian karena ada Roh Kudus yang memimpin kita menuju hidup dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan karya Roh Kudus-Nya di dalam hidup setiap kita. Amin. Saat hening bagi kita. Silakan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus membaharui kehidupan kami melalui firman-Mu. Ketika kami boleh berkumpul dalam doa pengharapan dan realitas hidup, Tuhan memberikan kami tuntunan yang begitu luar biasa melalui Roh Kudus-Mu, yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang percaya kami tidak pernah berjuang sendirian, dan kami terus dikuatkan dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk boleh memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Kami tidak mengandalkan daya dan kemampuan, kepintaran, kehebatan kami sendiri. Namun kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap karya kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan boleh menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa
bagi setiap anggota jemaat kami yang saat ini bergumul, baik di dalam kehidupan keluarganya, dalam kesehatannya, pekerjaannya, maupun di dalam penantian akan buah hati dan pasangan hidup, dan juga untuk perjuangan mereka di tengah studi, serta pergumulan-pergumulan yang tidak terungkapkan yang mungkin hanya mampu mereka ungkapkan dengan tetesan air mata dan helaan nafas yang panjang. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk GKI Karbela, khususnya bagi majelis jemaat, baik pendeta dan penatua serta para aktivis yang melayani, agar kasih Kristus terus dipancarkan dan terus ditularkan melalui setiap gerak layan dari seluruh semua orang yang ada di tengah-tengah tubuh Kristus GKI Karbela ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar GKI Karbela, agar mereka pun boleh merasakan kasih Kristus melalui jemaat di tempat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara dan perdamaian dunia. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan di dalam hati setiap pemimpin baik negara, bangsa maupun dunia, untuk boleh terus memperjuangkan kesejahteraan dan juga perdamaian, dan mengutamakan itu dalam setiap gerak langkah kebijakan dan perjuangan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan dalam hari raya gerejawi maupun event-event gerejawi yang akan berlangsung di GKI Karbela ke depan. Tuhan berikan penyertaan agar panitia boleh bekerja dengan baik dan jemaat boleh antusias untuk ikut serta di dalamnya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pelayanan persembahan, saya akan bacakan dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan juga dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 230300142 cabang BCA Kalimalang atau dengan QRIS. Mari kita sambut dengan nyanyian umat PKJ 145 2-4. Persembahanku, ku aturkan
Yesus yang mengasihi kami, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kehidupan kami dalam setiap kerja dan karya. Engkau melimpahkan berkat-Mu sehingga kami tidak pernah kekurangan. Sebagai ungkapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya melalui persembahan ini, kami semakin menyadari atas berkat dan kasih-Mu yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saluran berkat-Mu melalui gereja GKI Karbela. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber segala berkat. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Ibadah kita telah selesai, Tuhan memberkati.